Jadi ini adalah Pegunungan Putri Tidur ya. Jalur Metuek ada di sini. Nah, yang putih itu adalah jalur plottingan, yang merah itu adalah jalur perjalanan saya. Jadi antara plottingan dan jalur real GPX perjalanan itu tidak jauh berbeda. Ya. Perbedaannya ada di sini. Karena ini adalah area improvisasi, saya berimprovisasi, bahkan pada jalur plottingan saya pun saya improvisasi. Ya. Karena di sini tuh, nah ini awal ceritanya gini. Jadi setelah saya ada di sadelan, kan saya melihat kiri kanan jalur. Kiri kanan jalur, kalau dilihat dari sadelan, jalur nggak kelihatan. Karena memang jalurnya itu terlalu hanya bekas tapak orang gitu. Hanya bekas tapak orang yang sudah dilewati satu kali aja. Jadi kalau tidak sensitif terhadap metode tracking jalur, teman-teman bisa tersesat. Ya, atau tersesat ya, kalau nggak nemukan jalur berimprovisasi sendiri pun juga nggak masalah. Karena ini memang namanya area improvisasi, tidak sebenarnya tidak ada jalur. Jadi kita berimprovisasi. Tapi kemudian saya dalam prosesnya berimprovisasi itu menemukan jejak bekas orang, mungkin sudah lama ya, dan hanya satu rombongan saja. Jadi bekasnya itu samar. Kalau nggak teliti ya nggak akan ketemu. Kalau jalan malam hari atau sore hari pun juga akan ketemu. Gitu ya. Jadi ceritanya dari setelan saya turun nih. Nah harusnya kalau menurut plottingan saya harus ke sini. Nah turun dulu pengen nggak soro-soro nemen loh. Nah tapi waktu itu kondisinya sudah kabut ya, kabut tebal. Jadi saya pengen tahu jalur saya nextnya itu sebelah mana. Saya pikir, saya melihat ya, saya turun ke sini ya, sini terus muter sini guys. Nah di situ saya melihat, wah ini cide ini. Nah itu ego saya kalau sudah di ketinggian nggak mau turun guys. Ya, nggak mau turun lebih rendah lagi. Ini kan turun banyak ini. Saya males guys. Ya, akhirnya saya coba tuh mau nembus ke sini, ya mau nembus ke sini tanpa turun dulu. Nah itu nggak bisa ya. Itu sangat berbahaya sekali karena untuk saat ini ya itu sangat berbahaya sekali karena ini belum ada tapakannya. Ini lereng miring guys. Ya, dan itu rumput-rumput. Jadi kalau ditapaki itu kondisi juga gerimis, jadi bisa keprosok nanti malah cedera. Berbahaya di sini, cedera nggak boleh ya. Karena baliknya pun itu berat. Untuk menuju selanjutnya pun juga berat. Jadi nggak boleh ada kesalahan, nggak boleh ada error di sini guys. Akhirnya saya menurunkan ego saya dengan turun ke bawah saja. Nah, turun di bawah saja itu ketemu jalurnya ada di sekitaran sini ya. Sekitaran sini nemu jalur. Nah, ini saya berhenti di sini nih. Nah, berhenti di sini yang saya jelaskan, video yang saya jelaskan itu ya. Ya, jadi baiknya itu dihabiskan bukitnya itu sampai ke bawah sana. Ya, jangan seperti saya yang potong-potong niatnya. Itu pasti bahaya. Ya, jadi dihabiskan aja, turun dulu ya. Terus ke sini, ya muter di sini ya. Ini adalah tracking bekas orang ya, satu kali aja dilewat. Jadi kalau dilihat dari bekasnya itu ya bekas injakan kaki ya. Mungkin satu dua orang aja yang menginjak, kemudian bekasnya itu masih ada. Nah, itu bisa di tracking. Tapi trackingnya itu kadang hilang, ya terutama di kayu-kayu yang roboh. Kayu-kayu roboh di sini itu lembab banget dan licin guys ya, termasuk juga di beberapa area sebelum di sini. Nah kalau nggak hati-hati bisa terpeleset, bisa tercederai setelah menapakkan kaki di atas pohon-pohon yang tumbang itu, kayu-kayu yang tumbang itu. Dan yang kayu yang tumbang itu memotong jalur, jadi setelah kayu tumbang dilihat jalur selanjutnya nggak ada, jadi harus cari dulu ya. Di sini makan waktu ya. Pilihannya ada dua, mau tracking jalur atau mau buat jalur baru ya. Ini bebas ya. Kalau tracking jalur, cari jalur aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau buka jalur baru ya monggo. Tapi tipsnya di sini ya, kalau di bawahnya sadelan jangan terlalu ke kirinya sadelan. Karena di sini tuh ada cerukan sungai. Ya cerukan atau kayak got gitu ya. Got yang dibuat aliran sungai kalau hujan. Karena ini adalah lembahan guys. Ya. Termasuk dari tebingannya sebelah kanan. Jadi dekatilah tebingan yang sebelah kanan, jangan jauh-jauh ke kiri. Ya, makanya ini bentuknya kayak gini ya. Ini karena kita mendekati tebingan. Nah, ini adalah piramid di sini. Ya, tujuannya pokoknya mepet tebing sadelan, tapi jangan mepet-mepet nanti kejatuhan longsoran di sana ya. Jadi kasih jarak juga, jangan terlalu mepet. Dan arahnya adalah ke piramid gitu ya. Nah, piramid ini ya seperti dilihat ini juga curam ya. Ini di tebingan ya, melipiri tebingan. Ya, hati-hati di sini karena ini pun juga nggak ada jalur, tapakannya adalah tapakan rumput licin. Jadi kalau menapaknya kurang kuat bisa jatuh, merosot merosot ke sini. Ya, lek merosot itu biasanya dibarengi dengan cedera. Cedera di sini akibatnya fatal ya. Karena ini adalah area yang susah untuk kembali ke jalur, itu juga susah ya. Jadi di sini itu adalah area improvisasi sekaligus area zero mistake ya. Kalau kalian buat kesalahan di sini akan fatal akibatnya. Itu ya. Nah, ini semua itu ya, itu jalurnya nggak ada ya. Ya, di sini mungkin bisa masih ada jelas bekas-bekas tapakan ya. Tapi setelah memutari piramid ya, memutari punggungan sebelah sisi belakangnya piramid, sisi baliknya piramid itu nggak ada jalur. Jadi jalurnya di sini itu adalah benar-benar ketutup ya. Jadi harus bikin jalur sendiri. Lah saya nggak mau nebas-nebas ya. Saya cuma nyipak-nyipak aja, berenang-renang saja di antara rimbunan. Trik saya adalah bergerak dari pohon ke pohon karena pohon itu ada dataran yang agak kebuka ya. Selain pohon-pohon itu dataran nggak ada yang kebuka ya. Cari jalurnya itu full tertutup, nggak ada bekas sama sekali. Jadi saya ini bergerak nih zigzag kan. Ya zigzag dari pohon ke pohon. Saya pilih pohon ini, pohon sana, pohon sini, pohon sana. Jadi dengan seperti itu saya bisa mencicil sekaligus bisa beristirahat di area yang terbuka di sekitaran pohon. Gitu ya. Nah, akhir saya tujukan ke arah punggungan selanjutnya. Jadi ini kan sadelan. Sadelan itu harusnya bergerak ke sana, ya kan? Nah, punggungan selanjutnya itu setelah longsoran sadelan itu ada di sini. Ya, jadi dari ini ya, dari apa jenisnya belakangnya piramid itu saya mengarah ke punggungan yang seharusnya trek selanjutnya.
Itu kenapa? Karena di sini itu sebenarnya saya pengen ke sana, sehingga saya nggak perlu terlalu nanjak parah-parah banget. Jadi saya cicil. Tapi karena itu terlalu kabut, jadinya ya wis percuma, langsung aja naik ke punggungan. Nah, ini kan punggungan saya cicil nih. Ya, nggak langsung vertikal ke arah sana. Ya, ke arah sana. Ya, gini nggak langsung gitu. Tapi saya cicil pelan-pelan. Nah, gitu. Nah, kalau punggungan ini sudah di situ, wis tapaki aja apa guys, bentar lagi sudah sampai savana ya. Ya, nanjak dikit ini, nggak usah belok-belok. Karena belok-belok itu belok ke sana pun kena perasaan lagi. Nah, kena perasaan itu juga memperlambat gerak ya. Jadi semakin capek. Jadi lebih baik nanjak aja yang jalurnya sudah kebuka. Nah, di sini akhirnya ketemu dengan